Ya, nggih. Menyesuaikan mawon nggih, yang penting masuk siap. di Siap. di Nggih. Nameng mari ngabar nggih nek ada nggih. terputus nembe-nembe lapangan sedanten iki. Ya, siap. Nggih, siap. Bu Kristina belum bisa kameranya. Kemarin belum tak dandani Pak, belum bisa ya, aku belum Itu support kan. download dulu itu. Download software. Download software. Karena kan Bisa Pak. Nah, ya tinggal anunya apa? Ini Komputernya apa? aku bertiga ya. ya tetap masuk sendiri-sendiri timbang. Ya. Ini baru berusaha masuk yang 2. Karena belum mengerjakan tugas. Oke. Untel-untelan kesenangan Mas Adepra. Ya. Nanti biar di software sama Pak Adi, si pinter banget. Mas Revan belum bisa pakai background. Belum bisa ya Pak. Yang kemarin pas gimmick yang pertama itu malah bisa. Terus gimmick yang kedua dan ketiga ini nggak bisa. Ya wes gini ya nggak apa-apa. Oke. Nek saya ya Pak yang yang premium ini malah nggak bisa, tapi yang dari LMS yang punya saya sendiri malah bisa. Oke Pak. Sudah buat tugas? Tugas yang refleksi ini kok. Iya. Sampun. Oh, belum tak. Ini Mas Pak, jam piro segini? Mau bengi ro. Saya jam 10-an nih kau Pak. Mepet deadline. Rabu. Oke. Nanti di akhir Pak alurnya biar gampang mulai ya, dan tugasnya gampang. Yang akun satunya ini kalau di mute bisa wonten ya Pak? Hah? Akun satunya jenengan ini. Oh iya ya, saya tahu. Suaranya jadi double. Oke, selamat pagi Bu Sri. Nah, gini cetha. Pagi Bu Sri. Masih di unmute. Coba belajar menyalakan speakernya, dinyalakan dulu Bu Sri. Iya. Maaf. Maklum ya, kakak-kakak semuanya. Enggak. Nek ini Bu Sri ini benar-benar kakak-kakak kita semua. Iya. Oke. Gitu nggih Bu, nek pas mau menyampaikan sesuatu bisa dibuka, kalau selesai ditutup kembali. Oh gitu ya. Pun. Kita tunggu sampai 15 menit, 10 menit syukur-syukur sudah masuk. Oke, Pak. Niki Pak Siti nggih melu-melu esok yo me. Gimite. Oh iya. Biasanya menika kan bar luhur biasanya terus ndak wingi tanglet. Kowe gimit jam pira, Mas? Aku kalih Pak Wanto jam esok Pak aku. Selak ngenteni opo? Lah nggih. 12:30 jam rawan ngantuk. Rawan ngantuk makan siang. Nah, iya.
Kak Adipra, Kak Wahyu belum masuk, Bu Christine. Setelah ini istirahatnya agak lama. Masih tanggal 19 Zoom lagi, tatap maya. Kak Jemino seleksi apa ya? Atletik nomor apa ya? Atletik, Pak. Kanga, terus lari 60 meter, tolak peluru sama lompat jauh. Suratnya nembe medal kalau wingi dinten apa? Rebo sonten rapat ndak wingi terus niki seleksi enjing pendaftaran, Pak. Biasa. Nggih. Nah, otomatis mengumpulkan satu korwil SD terus dilakukan seleksi. Afgan SD Buhur, Bilita SD Pragen, Ardian SD 1 Pragen, Pandian 2. Yang kuis 6 kemarin kan sampun tak isi semua toh Pak Wanto. Iya, sudah siap. Terus tak Kalau- kirim itu keluarnya tanda merah korek apa gitu bahasa Inggris itu terkirim belum? Kalau kuis itu yang menilai sistem itu, Kak. Oh, sistem G. Oke. Oke. Kalau yang refleksi, yang tugas-tugas itu baru fasil yang Nggih. Oh. Kayak wingi acaranya sampai malam padet nih kok. 2 hari niki. agenda hari ini nanti banyak diskusi nanti Jan.
Selamat pagi Kak Wanto. Nggih, selamat pagi pripun? Mau dimulai jam berapa Kak? Ini sebentar 45 nggih, bukan 45 nggih. Oke, siap Kakak. Waduh. Selak Jumatan. Kayak ruang dewe-dewe nih. Pak, aku kok urung garap tugas apa kepiye to, Pak? Aku kok bingung ya. Nek garap tugas ning ngono apa ya? Engko Bu terakhir dibahas. Oke. Soal iki aku kok lihat apa di kuesioner atau bukan gitu. Oh ya. Di Beda ya. 15 menit terakhir itu bahas LMS saja. Oke. Terima kasih Kakak. Sama-sama Kakak. Kak Ade Pras sama Kak Wahyu pundi, Bu? Masih OTW. Ini masih ngutek-ngutek di sebelahku berdua. Ya, bukan kayak menyusul. Nanti hari ini nggak maksimal yang hadir repot. Karena tatap maya itu ada apa? Yang nilai LMS, dunia LMS. Oke, kita mulai, guys. Sudah lewat 2 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kakak-kakak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK atau asset based thinking. Oke, saya kira kakak-kakak semua sudah berselancar atau literasi belajar di LMS, sehingga hari ini diskusi bisa umpan balik berjalan dengan baik. Oke, mengingatkan untuk bersama, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Bagi yang ada kegiatan bersamaan bisa menyesuaikan, tetapi harus tetap hadir di tatap maya hari ini. Selanjutnya menghargai waktu bersama, kita mulai di jadwal jam 9.30. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Kemarin di awal juga sudah saya jelaskan, mulai dari emoji-emoji, raise hand, open mic, maupun di pemanfaatan
kolom chat. Ya. Kemudian kalau ada gangguan teknis itu hal wajar, terutama terkait dengan sinyal. Kemana kita akan belajar hari ini? Ini flashback ke kemarin bahwa tujuan guru PJOK adalah memfasilitasi peserta didik belajar sepanjang hayat, efektif, bermakna, dan reflektif. Ya. Harapannya untuk hari ini kita memiliki perspektif atau mindset tentang pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Oke, untuk agenda hari ini pembukaan sudah kita lewati. Selanjutnya kita mereview terkait dengan aset atau kekuatan. Apa kira-kira aset atau asset based thinking? Monggo bisa diketikkan di kolom chat atau open mic. Keren. Fasilitas yang ada di Ada yang mau open mic terkait dengan aset, apa itu aset? fasilitas yang ada di sekolah mungkin, Pak. Oke, bisa. Oke. Fasilitas yang ada di sekolah. Lawannya aset apa? Lawannya aset. Nih, sebelum aset, ini coba kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Ini kira-kira terkait aset based thinking, apa kesan pertama kalinya mendengar atau mempelajari terkait aset based thinking? Apa kira-kira? Bisa diketikkan di kolom chat. Tadi Kak Christine, fasilitas yang dimiliki di sekolah, ya bisa. Mungkin kekayaan, Pak. Mungkin kekayaan, Pak. Oh, nggih, kekayaan. Nggih, pada intinya asset based thinking yaitu pendekatan yang mengenali hal-hal yang potensi dalam kehidupan, khususnya di sekolah, khususnya lagi di pembelajaran PJOK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya nanti ada 7 modal aset. Ya. Sudah baca di LMS? Dikit-dikit. Lupa-lupa ingat. Nggih. Lawannya aset napa? Modal. Nah, lawannya aset itu kan apa yang dimiliki. Ya, yang nanti kita pelajari ada 7 modal. Lawannya yaitu deficit based thinking, yaitu berbasis kekurangan, kekuatan, masalah. Mungkin
sering kita mendengar sebagai guru ya masih junior nggih. Mungkin guru duwene lapangan bal-balan terus atau materi bola voli tidak pernah karena tidak punya lapangan voli. Kemudian basket juga tidak pernah karena tidak punya lapangan basket. Itu salah satu contoh deficit based thinking, yaitu pendekatan berbasis kekurangan, hambatan, atau masalah. Jadi memusatkan perhatian pada yang mengganggu. Kemudian apa yang kurang, sehingga cara pandang ini termasuk cara pandang negatif. Sehingga bertolak belakang atau lawan dari asset based thinking atau berbasis kekuatan. Nah, nanti kita akan membuat aset di sekolah masing-masing sehingga akan menunjang kita dalam atau memaksimalkan dalam pembelajaran kita. Terkait dengan aset atau ABT, asset based thinking. Mungkin nanti ke depan banyak istilah ABT, itu apa? Yaitu asset based thinking. Untuk menggambarkan ABT atau asset based thinking itu kira-kira gambarannya apa? Fasilitas yang lengkap mungkin. Perbedaannya kalau kita lihat antara deficit based thinking dan asset based thinking, yaitu kalau deficit based thinking itu fokus pada masalah-masalah, kemudian bermasalah pada masalah utama. Sebaliknya kalau kekuatan itu fokus pada aset dan kekuatan. Dia fokusnya pada masa depan. Kemudian untuk defisit itu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Kemudian selalu bertanya apa yang kurang. Sebaliknya kalau aset itu tentang kesuksesan yang telah diraih, kemudian kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sehingga orientasinya adalah masa depan. Kemudian fokus pada bantuan, mungkin dari institusi atau sponsor. Kalau aset itu berbasis kompetensi, ya, sumber daya, aset, dan kekuatan. Kemudian mengatur kelompok yang dapat dilaksanakan di proyek. Sedangkan kalau di aset itu aksi pada program. Ada 7 modal atau aset dalam asset based thinking itu. Ini sudah ada di LMS, tetapi ini mereview saja. Yang pertama ada aset. Apa nih? Manusia.
atau SDM. Kemudian ada sosial, politik, agama, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Kalau kakak-kakak belum sempat buka dan membaca, ini akan saya presentasikan sekilas apa saja terkait dengan aset. Ketujuh modal ini, yang pertama adalah modal manusia. Manusia itu adalah yang di sekolah, ya kepala sekolah. Kalau di SMP, SMA, ya TND, tenaga pendidikan. Saya kira di SD juga ada, nggih. Kemudian guru, yang jelas murid, wali murid, dan komite. Oke. Ini ada komite. Saya kira di semua jenjang ada. Kemudian yang kedua modal sosial. Sosial itu ini kalau yang ada di semua jenjang itu ya KKG atau MGMP di level SMP SMA. Kemudian sekarang itu sudah dibentuk kombel atau komunitas belajar. Nanti di akhir PKG itu juga ada materi komunitas belajar sekolah atau KBS. Ya, saya kira di masing-masing sekolah juga ada, bahkan aktif melaksanakan webinar. Kemudian ada forum wali murid, kemudian ini lingkungan sekitar, ada TNI, Polri, Damkar, ini skala besar. Kemudian politik itu yang berkaitan dengan kebijakan di sekolah, kepala sekolah maupun pemerintah desa, kecamatan, sampai pemerintah daerah. Kemudian agama dan budaya, ya sekitar sekolah ada apa? Contohnya ya ada TPG, ya ekskul, dan itu akan berdampak ke aset sekolah. Karena ketika ekstra berjalan atau TPG itu aktif, prestasi di bidang keagamaan juga akan berdampak. Kemudian modal fisik, nah ini yang paling spesifik di guru PJOK atau mapel kita, modal fisik. Ini contohnya di sekolah kami ada GOR, kemudian mungkin gedung serbaguna, lobi, ya halaman sekolah, itu kita bisa manfaatkan untuk melakukan pembelajaran. Kemudian ada lapangan dekat dengan sekolah yang bisa kita manfaatkan. Saya kira hampir semua sekolah berdekatan dengan lapangan, meskipun terkadang jaraknya butuh jalan ya. Selanjutnya ada modal lingkungan alam. Lingkungan alam itu ya persawahan, kebun, ya itu juga bisa dimanfaatkan karena untuk udara, apalagi kita melakukan aerobik, ya jalan sehat contohnya. Terakhir modal finansial, ini hampir semua sekolah juga ada, yaitu BOS, BOP, dana lain itu biasanya ya komite. Ya. Kalau di sekolah kami juga ada sewa kantin dan koperasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Nanti kita akan buat kelompok, membuat 3 kelompok. Nanti tugasnya kakak-kakak semua masuk di istilahnya di Google Meet itu bor. Jadi masuk di
kolom diskusi masing-masing. Nanti saya buatkan. Ini ada berapa ini? Yang hadir ada berapa? 1, 2, 10 ya? Nggih, kados sih, Pak. Nggih. Saya Itu, Mbak buatkan Sofi 10 belum dibagi 3 ini ya, karena ada 3 bor. Oke, nanti saya 3, nanti tugasnya di bor itu berdiskusi berdasar kelompoknya. Oke. Nanti terkait dengan aset, menganalisis cerita, kemudian nanti sudah saya buatkan pertanyaannya, termasuk kasusnya sudah ada. Saya buatkan breakout room untuk kelompok ini. Kita buat. Ini waktunya agak panjang, gitu. Sekitar 10 menit. 10 menit ya enggak panjang. Berapa menit kira-kira? 10 menit ya. Ini ada cerita enaknya ini saya tawarkan. Ada 3 cerita, masing-masing kelompok memilih atau tiga-tiganya dikerjakan. Pripun? Memilih mawon. Memilih deh. Sebenarnya kalau di aturannya memang semua dikerjakan, tapi kalau kesepakatan ya Dipilihkan aja, Pak. oke. Nanti kelompok 1 atau oke, kelompok 1 ambil yang paling atas, 2 yang di tengah, 3 gitu nggih, atau kelompok 1 itu situasi 3. Oke, dicatat ya situasi 3, kemudian kelompok 2 situasi 4, kelompok 3 situasi 5. Nanti tugasnya di Google Slide sudah saya buatkan. Jangan lupa disalin ya, buat salinan, kemudian baru dikerjakan bersama kelompoknya. Kemudian nanti silahkan dibagi siapa yang mau presentasi, kemudian siapa nanti kelompok lain yang melakukan menanggapi, yang melakukan menanggapi. Berapa? 15 menit nggih, cukup nggih. 10 sampai 15 nggih, cukup. Belum bisa diakses, Pak, Google Slide. Oke, sebentar ini saya. Ini tak bisa kan.
Monggo masuk di board masing-masing. Langsung gabung monggo di board masing-masing. Untuk Google Docs saya kopikan di kolom chat.
Cek Kak Wahyu. Kak Wahyu cek.
Assalamualaikum Kak. Maaf Kak sebelumnya tadi ya sebelum apa kami kan di sekolah swasta jadi terkadang tuh ada istilahnya tugas tambahan selain mapel PJOK. Jadi maaf baru bisa bergabung. Kak Aris ini. Siap. Sendiri kan? Iya. Tadi dengan siapa ya? Kak. Aduh. Saya baru aja masuk Kak, maaf sebelumnya. Oh, iya. Apa? Saya masukkan ke kelompok 3. Oke, siap. Nanti masih ada Nah, enggak, nanti yang aja. Nanti memberi tanggapan atau bertanya aja. Oke Kak, siap. Oke, Kak Restu ini juga baru bergabung. Ini kegiatannya diskusi di kelompok masing-masing atau di main room masing-masing. Ini Kak Restu, Kak Ari. Ini karena masuknya terlambat, jadi nanti memberi tanggapan mau ke kelompok lain. Siap. Oke, sudah masuk. Oke. Sudah selesai? Kayaknya kurang satu lagi Pak. Di kelompok 1. Baru dapat 2 Kak. Baru dapat 2. Oh iya. Oke. Belum sempat ngetik. Oke. Ripon ada usulan. Tambah 5 menit. Kayaknya tinggal ngerjain satu soal lagi ya sih yang nomor 3. Tambah 5 apa 10 menit Kak. Oke. 5 menit ya. Monggo bisa. Itu kan bisa diedit siapa saja. Monggo salin berbagi. Karena nanti kalau saya buatkan main room lagi, nanti acak nanti. Ya. Oke. Gitu ya. Ya, 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Siap. Ya, Pak.
Waduh, dereng rampung niki. Pripun Mas Adebra? Halo Mas Restu, ya Allah. Suaranya merdu banget Mas Restu. Nganggo headset sih. Sudah banget ra ketemu iki. Oh. Jadi mau ngajar nang bisa iki. Kalau ngajar kayangan Mas Restu. Wah, kayangan jalur langit ini. Inggih. Monggo mampir ten tol langit. Wah, yuk. Ojo sih. Pundi Pak Mas Adibra? Ten SMK Ganti Warno. Waduh. Rono tak kabar-kabar. Nomornya ganti Siap. Inggih. Oh, ya sing ten grup ya. Oke, siap. Ya, tak kabari Pak. Ya, ngarep sih. Pak Wanto. Mana Kak Adebra? Ini jawabnya pripun? Ditulis langsung tadi atau bagaimana? Langsung diketikkan jadi disalin dulu. Disalin. Buat salinan dulu, terus diketikkan langsung mawon. Pak Aji tadi udah nyalin belum ya? Dereng salin, mengke nek ajeng Jumatan salin. Halo, Pak Revan. Pak Revan tadi sudah download belum ya? Nggih, Kak. Gimana, Kak? Tadi udah download belum? Sudah, Kak. Oh ya, bagus kalau begitu. Nggih. Coba. Oke, lanjut Mas Revan, yuk.
Ini nomor 2 wae aku nanti. Oke, Kak. Monitor Pak Junino yang nomor 3 bagaimana ya ini? Kak Restu feedback. Yo, Kak Restu jajar karo Pak. sapa Kak Restu kok muni benging Pak Restu. Sama Pak Restu, benging-benging. Feedback niku, Kak. Pak Restu kodamnya keluar. Yang Kodam mungkin apa kodamnya itu? teman saya nih tadi. Kodam teman saya maksudnya. Ini kodamnya Saya ya temenmu Pak. ngelek speaker masjid. Kak Norman ora dempel-dempel Kak Aji. Benging. Sinyalnya kuat nih Pak Wani, Kak Wanto. Halo Mas Revan, di kemana kamu? Saya nomor 1, nggih. Oh ya, saya nomor 2, boleh. Siap. Jawabnya di mana ini? Loh, speaker masjid sinten iki wau? Ngapunten masjidnya Mbak Muni. Oh, boleh. Disepakati sampai jam berapa nih untuk diskusi kelompoknya? Jam 1 kelamaan nggih Pak nggih. Wong Jumatan nggih. Nah ya nanti pokoknya usahakan jam 11 tepat selesai untuk ini. Ini berarti nanti membacakan hasil diskusinya Pak Wanto. Diulang Kak Norman. Monggo untuk situasi 1 bisa dimulai. Oke, siap. Kelompok yang sudah siap mawon nggih. Oke, kelompok Boleh, berapa yang boleh. sudah siap monggo presentasi. Kelompoknya Bugres sudah mulai.
Kelompok 1 tadi sinten? Kak Acik nggih? Siap, siap. Oke. Nanti akan dibacakan sama Oke. Pak Jumino. Oke, untuk nanti yang memberi tanggapan kelompok 2. Kelompok 2 itu kelompok Kak Asri. Nanti Kak Ari dan Kak Sofif juga bisa memberi tanggapan. Karena tadi belum masuk nih. Monggo Kak Haji. Monggo Pak Jumino. Nanti kodamnya saya enggak keluar ini. Iki piye to iki? Diganti headset Mas Restu. Wah. Gimana? Nah, Headset benging. Niku kupingi kalih lambene kecerakan. Google Meet kok ten luang angkasa nggih muni. Monggo Kak Aji bisa share screen, disampaikan diskusi kelompoknya hasilnya. Share screen-nya gimana nih kalau Google Meet itu Pak? Udah share ini? Anu kotak di tengah tanda panah itu. Oh ini. Iya. Present no. Oke. Bentar. Oh iya ini. Present no. Oke, terima kasih Pak Kak Wanto dan teman-teman semuanya. Bentar, coba tak. Bentar, kodamnya biar dikeluarkan dulu, Pak. Sudah terdengar belum, Pak? Terdengar suara saya, Pak? Kak, teman-teman. Oke, siap. Hasil diskusi kami tentang studi kasus nomor 3 ya Pak ya, tentang yang dialami Pak Gerak. Di sini ada kasusnya pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas atau kegiatan dari capaian pembelajaran. Pak Gerak menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya mendukung terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Nah, di sini kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak oleh warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju ke
ke sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerak pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapannya kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, dari kasus tadi, pertanyaannya, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Dalam situasi tadi, Pak Gerak sudah mencoba pendekatan sosial dan pendekatan manusia. Pak, ini kurang, Pak. Manusia. Ya, karena tadi sudah mencoba sosial, mungkin dengan teman-temannya juga sudah mengusulkan untuk kepada kepala sekolah. Nah, terus ada pertanyaan kedua, identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jawabannya ada sumber daya, politik, sosial, fisik, dan lembaga yang ada, yaitu sekolah, Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Mungkin kami akan mengembangkan pada strategi sosialnya dan manusia, karena dalam hal ini pemilik perkebunan yang kurang menyukai aspek sosial dengan masyarakat sekitar, Pak. Terus untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat di situ? Jawabannya dari kelompok kami, dalam faktor penghambat dalam situasi tersebut adalah pemilik perkebunan yang tidak menyukai sosial dengan masyarakat sekitar, yang mana takut akan terjadi kerusakan di perkebunan miliknya. Begitu Pak Wanto dan teman-teman, apakah ada yang dikoreksi? Mohon masukannya, mohon untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dari kelompok 1 cukup itu presentasinya, mohon ditanggapi dan masukannya. Monggo kelompok 2 untuk bisa ditanggapi. Kelompok 2, Kak Norman. Itu tadi Kak Asri. Ya, untuk kelompok 1, terima kasih sudah menyampaikan paparannya. Untuk kasus 3 ini, untuk pendekatan berpikirnya, kira-kira asset based thinking atau deficit based thinking ya? Aset ya, Pak. Aset ya.
Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian aset yang ada di situ tadi ada sosial, manusia yang jelas. Kemudian apalagi etik, karena ya kaitan kebijakan sekolah, kepala sekolah utamanya. Kemudian strateginya tadi apa tadi Kak Aji strateginya? Coba pertanyaan ketiga. Nah, strategi yang dikembangkan. Ya, yang jelas kita memanfaatkan aset ya. Karena aset itu orientasinya masa depan, jangka panjang, hal-hal yang positif. Dari kelompok 2 dan 3 ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan kelompok 2, monggo bisa dipaparkan hasil diskusi kelompoknya, monggo. Kak Aji bisa stop screen dulu. Oke, Pak. Siap. Kelompok 2 bisa siap. langsung share screen. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Halo, kelompok 2. Kelompok 3 kita lompati, nanti kelompok 2 terakhir. Mungkin masih melengkapi. Monggo kelompok 3, Kak Ade Prat dan Kak Revan. Soal lagi untuk semangat. Monggo Kak Revan yang share screen. Bentar Pak, masjidnya baru bunyi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 berarti yang sudah di kasus 4 gitu Pak Wanto. Oke. Yang didiskusikan tadi dengan Kak Ade Pramonggo, saya sampaikan tadi. Identifikasi pendekatan berbeda. Kalau yang ini nomor 1 mungkin menggunakan pendekatan. Monggo bisa langsung share screen saja Kak. Yang saya copy keliru yang studi kasus atasnya ya Pak. Bentar, tak kopinya dulu Pak. Kelompok 4 ada nggak Pak tadi?
Tidak ada Kak, sampai kelompok 3. Kelompok 2 mau Kak Kristin. Halo. Nggih, monggo bisa disampaikan Kak Kristin. Aku kelompok 1. Oh, wis bajut tadi. Pantesan. Apa saya dulu? Monggo teman. Monggo bisa langsung Kak Nurman bisa dipaparkan untuk menghemat waktu. Pak Wanto, apakah boleh minta linknya yang tadi lagi, boleh? Ya, kasus piro Mas tadi? 5 ya? Yang kasus 3, kasus 3. Kelompok 3. Oh, ini sudah muncul. Kasus. Baru utak-atik. Oke, mohon kawan-kawan izin untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk studi kasus 4 SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung, sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit untuk menemukan kunci. Karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah, peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, Kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritikannya, bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Untuk pertanyaan 1, ya, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Di sini kelompok kami menjawab pendekatan berpikir yang digunakan oleh guru dalam situasi ini dapat diidentifikasi sebagai asset-based thinking. Adalah seperti pendekatan yang fokus pada identifikasi dan pemanfaatan aset, kekuatan, dan potensi yang ada dalam individu, kelompok, atau sistem. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut, tadi kan sudah diceritakan pastinya sarprasnya ya. Kemudian tadi juga diceritakan ada dukungan pendanaan dari orang tua siswa atau mungkin komite. Kemudian juga yang terlibat yaitu SDM-nya antara guru, kepsek, wakil, staf, dan karyawan. Kemudian juga terlibat juga komunitas yaitu komitenya.
Untuk pertanyaan 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbagai aset dalam situasi tersebut. Mungkin dalam kasus itu alangkah baiknya dimusyawarahkan bersama ya, atau ditemukan bersama, nanti akan menemukan keputusan tepat. Nah, keputusan tepat apa? Mungkin yang pertama adalah tadi belum memaksimalkan sarpas yang sudah ada, jadi dioptimalkan. Kemudian tadi juga mendapatkan dana dari donatur. Nah, mesin ini juga harus transparansi, harus tahu seberapa besar dana yang disediakan. Kemudian peningkatan manajemen, karena kasus pertama kan masalah kunci ya, jadi ini harus ada manajemen yang perlu diperbaiki antara nanti siapa yang bertanggung jawab dalam membawa kunci, sehingga semua yang mau memakai itu enak ya, mau memakai alat-alat itu ada yang bawa kunci itu siapa-siapa, jadi bisa dilayani secara optimal. Kemudian untuk pertanyaan 4, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga yang sudah dimanfaatkan? Mungkin fisik ya, karena tadi sarpasnya sudah ada tapi nggak dimaksimalkan. Kemudian finansial dari donatur atau dana itu sudah dibelanjakan menjadi peralatan atau aset fisik. Ya, itu saja dari presentasi kelompok kami. Terima kasih kawan-kawan. Ya, terima kasih Kak Nurman. Karena mengingat waktu, untuk kelompoknya Kak Revan dan Kak Depra untuk memberi tanggapan saja, monggo. Bisa salah satu atau salah dua, dua-duanya monggo. Kak Revan dan Kak Depra. Oke, Kak. Lihat. Saya nambahin sedikit dong. Oke, Kak Ari, monggo. Oke. Yang dipaparkan sudah ya relevan sih Pak. Terus akan lebih baiknya lagi apa-apa itu harus ada SOP-nya secara tertulis. Kemarin kita kan habis akreditasi, hampir semua sarana prasarana itu harus ada SOP tertulisnya untuk tambahan mawon. Oke, terima kasih Kak Ari. Oh iya, benar Pak Ari. Ya, sampai kelewat. Tambahan aja Pak. Soalnya kemarin kita diminta seperti itu semua. Sama. Oke, terima kasih Kak Ari. Monggo Kak Depra, Kak Revan bisa beri tanggapan. Oke Kak, presentasi yang disampaikan dan tambahan yang disampaikan Pak Ari dan presentasi yang disampaikan oleh Kak Norman semuanya sudah cukup bagus dan cukup baik Kak. Itu tadi masalahnya gudang yang selalu terkunci ya Kak. Bagaimana? Betul, masalahnya sering kunci, nanti pada lempar tanggung jawab kunci di bawah siapa-siapa, akhirnya siswa juga mungkin kesulitan untuk pinjam alat ini. Mungkin sedikit kalau gini gimana ya, nanti kalau misal setiap guru PJOK itu jadi dikasih kunci-kunci itu sendiri dan dikasih tanggung jawab untuk memegang gudang serta menginventaris alat-alat sarpras olahraga yang ada di gudang tersebut. Jadi nanti keluar masuknya barang atau aset olahraga itu yang memegang adalah guru-guru PJOK. Terima kasih Kak. Siap, terima kasih masukannya, luar biasa sekali Kak Revan. Oke, baik, betul sekali. Memang terkadang kalau diilustrasikan kasus yang disampaikan di kelompok 2 tadi, kayaknya sekolah swasta, fasilitasnya lengkap. Tetapi mungkin guru PJOK-nya masih mempunyai paradigma yang lama. Ya mungkin hanya memakai salah satu alat. Nah, contoh hanya bola yang di tiap pertemuan ya digunakan terus itu. Jadi pemanfaatan aset belum maksimal. Oke, bisa berbagi juga tadi di tempat Kak Revan untuk pengelolaan gudang. Sebenarnya gudang gor lapangan itu adalah lab atau laboratorium kita sebagai guru olahraga, maka kita harus benar-benar merawat. Gudang harus benar kita tata, kemudian
kita inventaris. Kemudian keluar masuk mungkin bisa dibuat buku pinjam, yang mengambil siapa, mengembalikan, dan jumlahnya juga harus pas sehingga aset yang kita miliki bisa terjaga, kita maksimalkan. Oke, untuk hari ini banyak diskusi terkait dengan aset dan sudah Kakak dibekali literasi di LMS. Intinya kita sebagai guru PJOK di paradigma baru itu harus orientasinya pada aset based thinking. Ya, tidak boleh karena kita tidak punya lapangan, kemudian tidak pernah materi yang menggunakan lapangan. Intinya hanya mengeluh, kemudian ya monoton, tidak ada inovasi sama sekali. Kemudian untuk Kak Revan monggo raise hand. Bisa open. Mungkin sambil di on kan videonya, saya print screen buat dokumen. Oke, nanti saja Kak pas setelah ditutup baru. Iya. Harus ditutup. Oke. Saya lanjutkan. Intinya untuk pembelajaran ini kita harus keluar zona nyaman. Kita sudah membuat fakta integritas dan mengupload dan bermaterai. Saya kira kita juga harus mengikuti program ini dengan baik. Polanya yang jelas, 1, ikuti tatap maya. Kemudian yang kedua, sebelum tatap maya, LMS monggo bisa dibuka-buka atau istilahnya berselancar. Kemudian tidak usah idealis, menjawab soal ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita kan bisa ATM, tugas juga bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tidak usah mumet-mumet. Atau kalau idealis mau buat dari awal monggo, itu bisa dilakukan. Kemudian di modul 1.2 nanti ada 2 tugas. Kalau di LMS kan Kakak sudah menjawab kuis. Untuk tugasnya setelah tatap maya ini 1 nanti lakukan. Lakukan ini coba saya share nih. Lakukan ini saya kira gampang karena kita hanya mengidentifikasi aset apa yang dimiliki di sekolah. Terlihat ada berapa aset tadi, modal tadi? Ada berapa masih ingat? 7 nanti kalau Kakak buka di LMS nanti akan muncul tugas lakukan. Nanti Kakak unduh dulu. Ini masih kosongan. Nanti Kakak tulis 1 modal manusia. Ini contohnya di sekolah kami, Kak. Modal manusia ya kepala sekolah, guru PJOK, Tendik, dan seterusnya. Kemudian silahkan ditulis 7 aset tersebut. Modal sosial itu di sekolah apa saja. Modal fisik apa saja. Kemudian modal politik apa saja, modal finansial, dan seterusnya. Itu tugas lakukan. Ini gampang, saya kira setelah ini berjumatan dikerjakan langsung gampang. Sehingga kita bisa long weekend. Selanjutnya yang kedua nanti tugas refleksi lagi. Tugas refleksi ini bukan merangkum, tetapi kemarin kan sudah disampaikan framework dan model-model reaksi. Pilih saja salah satu. Contoh 4 topi. 6 topi kemarin. Silahkan refleksinya pakai itu. Ya, kemudian nanti di materi lainnya pakai model lainnya. Sehingga Kakak mencoba
berefleksi dengan model-model tersebut sehingga terbiasa kakak menjadi guru yang reflektif. Gitu nggih, terkait dengan LMS nggih. Kalau terkait dengan tugas, yang menilai adalah Fasil. Insya Allah akan kami bantu semaksimal mungkin. Saya pada prinsipnya akan mempermudah, akan membantu kakak-kakak semua agar nanti kelas ini bisa hasilnya lulus semua. Oke, tetapi kakak juga Amin. komunikasi dengan teman-temannya, dengan kelasnya. Kemudian nanti koordinator kalau ada kesulitan bisa sampaikan ke kami. Atau peserta lain juga bisa langsung komunikasi ke kami. Gitu nggih? Ada yang ditanyakan? Belum. Unggah tugas itu? Nggih, Itu download berarti di LMS atau Tribun itu, Pak? Kalau lakukan itu formulirnya, formnya download dulu di LMS. Nanti dilakukan itu bawahnya ada biru biasanya. Klik saja, unduh, terus langsung masukkan tadi. Kalau refleksi ya, nanti kita buat dulu, bisa di Word, bisa di PPT, bisa di Canva. Kemudian nanti yang uploadnya cepat itu biasanya langsung nanti di-convert di PDF saja. Gitu nggih, ini waktunya agak panjang. Tatap maya masih lama, tanggal 19 berikutnya. Tanggal 19 itu hari Kamis depan, masih Kamis depan. Untuk jamnya nanti akan saya voting lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, sesi terakhir yaitu dokumentasi foto, monggo Kak Revan bisa difoto bersama dulu, tolong semua bisa on cam. Aku melu foto. Siapa nih Kak Revan? Oke, Kak, bentar, Kak. Kak Kristi. Bukris arep melu. Lah niki lho, Bukris arep melu. Kak Nurmada. Oh, sudah bentar. 1, 2, 3. Tunggu dulu, Pak. Kak Kristina numpang foto. Tunggu dulu, Pak. Belum keluar print screen-nya. Bentar, Kak. Pak Wahyu, belum. Ayo. Pak kamera. Bentar. Kamera nih. Jahitannya selak garing. Habis kecelakaan Pak Wahyu. Sampun. Oke. Kak Revan sudah belum? Oke, ini sudah. Sudah. Nanti saya kirim. Sudah. Oh ya, oke. Oke, untuk hari ini saya kira itu nggih kakak-kakak, selamat beristirahat, selamat long weekend bagi yang besok libur. Sampai ketemu di tatap maya hari Kamis. Jangan lupa berselancar di LMS untuk mengerjakan tugas-tugasnya biar tidak kesulitan masuk di tatap maya nih Kak Aditra. Oke, monggo dilanjut kita akhiri. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.